Ini masa depan Bitcoin dan aset kripto lainnya. Harga Bitcoin diprediksi akan ke level 1 juta dolar per kepingnya. Sounds too good to be true ya, tapi kapan ini? Nah, yang ngomong itu bukan aku loh ya. Yang ngomong itu Robert Kiyosaki. Jadi masih worth it gak sih untuk investasi di cryptocurrency? Halo guys, ketemu lagi sama aku, Kevin Orlando, di vlog yang ke-30 ya. Jadi, make sure kalian tonton video ini sampai akhir, supaya kalian itu tahu masa depan Bitcoin dan aset kripto itu seperti apa ya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channelku, make sure buat kalian subscribe and turn on notifications supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi dari aku ya. Di zaman yang sudah mulai serba digital, industri di seluruh dunia berbondong-bondong mulai menerapkan teknologi terbaru untuk go digital. Hal ini terjadi juga di bidang keuangan, di mana sekarang itu zamannya cashless society yang lebih mengandalkan payment method secara online, bukan pertukaran uang fisik. Terlebih ini di masa pandemi ya. Jadi, uang pun sendiri mengalami digitalisasi yang kita tahu sebagai cryptocurrency dengan adanya Bitcoin dan teman-temannya. Seiring berkembang pesatnya cryptocurrency, pemerintah di berbagai negara pun mulai untuk membangun infrastruktur uang digital untuk masing-masing negara, guna memangkas sirkulasi uang fisik di bawah naungan Central Bank Digital Currencies atau CBDC. Nah, sesuatu yang baru pasti akan menuai pro dan kontra termasuk Bitcoin ini ya. Ada yang mengatakan bahwa Bitcoin dan cryptocurrency itu hanya akan berfungsi sebagai pilihan investasi lain, mengingat volatilitasnya yang sangat tinggi. Tetapi di satu sisi, ada juga yang mengatakan bahwa Bitcoin akan menggantikan fungsi dari uang kertas. Nah, dengan dua argumen ini, kira-kira gimana sih prospek Bitcoin dan cryptocurrency di masa depan? Kalian punya pendapat atau opini? Boleh komen di bawah ya. Jadi, perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran mereka. Nih, aku kasih ke kalian contohnya ya, dari fast food. Kalian mau coba paket khusus di KFC Kanada. Nah, ada nih yang namanya Bitcoin Bucket, yang bayarnya itu pakai BTC. Kira-kira isi Bitcoin Bucket tuh ayam kayak apa aja ya? Terus, yang kedua, Burger King di Venezuela juga prefer pakai kripto untuk pembayarannya, mengingat inflasi yang sangat tinggi di Venezuela, karena uang itu hampir tidak berarti di sana ya. Dari teknologi, Microsoft menerima Bitcoin sebagai payment di Xbox Store-nya mereka. Terus Tesla beli Bitcoin senilai $1,5 miliar dan mobil-mobil Tesla bisa dibeli dengan BTC. Selanjutnya ada MicroStrategy yang juga memborong $1 miliar AS ke Bitcoin. Dan menurut CEO-nya, Bitcoin itu masih baru perjalanan awal. Sekarang dari marketplace. Shopify, marketplace internasional kayak Tokopedia gitu, mulai menerima Bitcoin untuk payment method transaksinya mereka. Kemudian disusul oleh Amazon. Amazon masih on the way ya untuk menerima pembayaran dengan Bitcoin. Oke, sekarang dari sektor keuangan ya. PayPal sudah menerima BTC sebagai payment method. Disusul oleh Visa dan Mastercard yang juga nggak mau ketinggalan. Jadi, kartu debit dan kartu kredit kripto rasanya kok bakalan ada di beberapa tahun ke depan ya. Who knows? Kemudian ada bank sekelas JP Morgan yang mau buat crypto coin-nya sendiri, namanya tuh JP Coin kalau nggak salah. Selanjutnya disusul oleh bank Goldman Sachs yang juga memborong BTC. Nah, bukan hanya bank aja, ada juga manajer investasi Grayscale yang juga borong kripto dan berencana untuk membuat reksadana Bitcoin dan kripto. Terus ada juga manajer investasi yang terbesar di dunia pun, namanya BlackRock. Dengan kelolaan dana $9 triliun juga mau beli Bitcoin. Jadi ini mungkin masih banyak lagi institusi-institusi yang akan masuk ke Bitcoin dan cryptocurrency ini ya. Jadi, kehadiran Bitcoin dan cryptocurrency lainnya rasanya kok inevitable ya, atau nggak bisa dihindari gitu. Adopsinya itu akan bersifat masif dan global. Tapi ini disclaimer on ya. Aku hanya share ke kalian berdasarkan opiniku dan fakta yang ada. Emang fungsinya dari cryptocurrency sendiri itu apa sih sebenarnya? Cryptocurrency itu dijagokan sebagai pengganti sistem di banking yang selama ini tuh sifatnya tersentralisasi, di mana setiap transaksi yang terjadi berada di bawah pengawasan bank akan menjadi desentralisasi atau independen tanpa campur tangan pemerintah atau lembaga manapun. Selain itu, teknologi di belakang cryptocurrency, yaitu blockchain, juga akan terus berkembang. Jadi, saat ini cryptocurrency di Indonesia itu memang belum legal sebagai alat pembayaran, tetapi legal untuk jual beli aset kripto atau investasi ya, atau trading. Tadi di awal ada contoh perusahaan yang mengadopsi Bitcoin. Sekarang negara yang mulai mengadopsi digital currency. Contohnya itu China, sudah mulai mengembangkan yuan digitalnya sendiri di beberapa negara bagian mereka, seperti Shenzhen, Chengdu, Suzhou. Hal ini juga diikuti Thailand yang mau mulai buat baht digital.
Masih ada juga Rusia, Inggris, dan Indonesia diisukan juga akan membuat rupiah digital. Jadi sepertinya waktu yang akan menjawab bahwa pengaruh cryptocurrency itu akan bersifat masif dan global ya. Memang di Indonesia sendiri, kita belum bisa menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk beli barang atau jasa. Tetapi hingga saat ini, sudah ada sekitar 15.174 bisnis di seluruh dunia yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Angka yang masih sangat kecil untuk skala global, bukan? Memang cryptocurrency itu masih menuai pro dan kontra, tapi bukan berarti tidak mungkin di masa depan cryptocurrency akan digunakan sebagai alat pembayaran ya. Biarlah waktu yang menjawab ya. Jadi, itu kira-kira gambarannya kenapa Bitcoin dan cryptocurrency itu bisa dikatakan sebagai uangnya masa depan. Sekali lagi, disclaimer on ya. So, kalian pro atau kontra terhadap Bitcoin dan cryptocurrency? Leave a comment below ya. Dan as always, aku akan kasih ke kalian quotes sebagai closing statement video ini yang kali ini dari Robert Reich. There will be a time, I don't know when, I can't give you a date, when physical money is just going to cease to exist. Jadi menurut Robert, akan ada waktunya, tapi dia tidak bisa pastikan kapan, tidak tahu tanggalnya tanggal berapa, di mana uang yang fisik, uang koin, uang kertas itu akan hilang dari peredarannya. Tapi ini mungkin masih butuh waktu yang sangat panjang ya. Nah, kalau kalian ada mau tanya, langsung aja komen di YouTube di bawah. Atau kalian juga bisa DM aku di personal Instagram @kevinorlando, O-nya double ya. Jadi sekian dulu video kali ini. Dan kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, make sure buat kalian like, share, dan subscribe video ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan jam 17.15 hari Kamis ya. Thank you.